Kak Sardani, yuk kita mau memuji nama Tuhan ya hari ini. Nah, supaya kita tetap bahagia, kita mau naikkan pujian bersama-sama. Hari ini kurasa bahagia. Yuk anak-anak di rumah bangkit berdiri dong. Boleh tepuk tangannya juga. Bersyukur bahwa Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami. Biar Engkau Tuhan yang mengurapi setiap kami semua, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Buat hati kami, buat pikiran kami, buat telinga kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan kami Tuhan boleh diubahkan karena ada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama katakan amin. Selamat pagi anak-anak, kalian hebat dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semuanya sehat ya? Miss ini berdoa keluarga kalian juga semuanya sehat dalam anugerah Tuhan Yesus yang baik. Sebelum kita mulai PJJ pagi hari ini, kita dengarkan firman sejenak, kita renungkan apa yang akan disampaikan pagi hari ini. Di sini akan bicara tentang Yunus. Kalian pasti sudah tahu kan kisahnya Yunus. Yunus itu adalah salah satu nabi di Israel. Dan satu ketika ia dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan firman ke Niniwe. Niniwe itu bangsa yang menjadi musuhnya Israel.
karena kejahatannya yang sangat-sangat menurut Miss ini tuh mungkin kebangetan lah, katakan seperti itu, kepada Tuhan, dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Sampai Tuhan mau menghancurkan kota ini, dan Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe untuk memberitahukan agar mereka bertobat. Jika Yunus tidak mau ke Niniwe, maka Tuhan akan menunggangbalikan dan akan menghancurkan kota itu. Bayangkan, seluruh kota akan dihancurkan Tuhan. Berarti kejahatannya akan termasuk kejahatan yang sangat-sangat menyakiti, dan itu membuat hati Tuhan terluka. Dan waktu Tuhan meminta Yunus untuk pergi ke Niniwe, Yunus itu tidak taat dan justru melarikan diri. Dia melarikan diri ke kota Tarsis dengan lewat laut dengan naik kapal. Karena ketidaktaatan Yunus, maka Tuhan mendatangkan hukuman atas Yunus ketika Yunus berada di kapal. Mula-mula Tuhan hanya mengguncangkan kapalnya. Mungkin Tuhan akan hanya menyadarkan, ayo toh balik lagi, ayo toh balik lagi. Tapi karena Yunus mengeraskan hatinya dan tidak mau, ya dia tetap bersikukuh, aku nggak mau Tuhan, aku nggak mau ke sana. Karena bangsa ini sangat jahat dan ini musuhnya, kota ini musuhnya Israel. Dan Yunus menyadari semakin lama kapal itu goncangannya semakin dahsyat, karena badai yang didatangkan waktu itu di laut itu sangat mengguncangkan kapal dan seisi kapal itu. Dan akhirnya apa? Di dalam kapal itu mereka berteriak-teriak, ini kenapa? Kenapa kok sampai Tuhan mendatangkan badai? Pasti ada yang salah, ada yang tidak taat di sini. Dan ketahuanlah Yunus yang tidak taat. Dan mereka membuang undi dan jatuhnya ke Yunus. Akhirnya Yunus dilemparkan ke laut, dan di laut itu ditangkaplah dengan ikan besar. Dan ikan besar itu juga Allah sendiri yang mendatangkan dan memakan Yunus, sampai akhirnya Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Bayangkan ya, di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, mati tuh. Tapi kenyataannya waktu di dalam perut ikan itu, apa yang dilakukan Yunus? Yunus hanya ingat Tuhan, dan akhirnya dia bertobat dan minta diselamatkan dari perut ikan itu. Nggak tahu mungkin caranya gimana, dia teriak-teriak, dan akhirnya tetap Tuhan itu Tuhan yang mendengar dimanapun, walaupun itu di perut ikan pun tetap Tuhan itu Tuhan yang mendengar setiap jeritan permohonan anak-anaknya. Dan Tuhan menjawab doanya Yunus. Tuhan membuat ikan tersebut memuntahkan Yunus ke darat dengan selamat dan sehat. Bayangkan ya, 3 hari 3 malam dalam perut ikan, baunya kayak apa. Dan Yunus menyadari dia salah, akhirnya dia bertobat, dan Tuhan dengar pertobatannya. Akhirnya dia diselamatkan. Akhirnya ketika dia selamat, Yunus menuruti panggilan Allah dan dia pergi ke Niniwe untuk memberitakan pesan kepada bangsa di Niniwe itu. Nah, anak-anak, ada satu ayat di Yunus 2 ayat 2 yang kalian perlu ketahui. Dalam kesusahanku, ini seruannya Yunus ya kepada Tuhan. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan ianya Tuhan menjawab aku, menjawab Yunus. So, apapun yang kalian alami hari-hari ini, kalian lakukan kesalahan apapun, segera bertobat. Tuhan itu Tuhan yang memulihkan dan Tuhan yang mendengar. Dan begitu kalian bertobat, Tuhan pulihkan hidup kalian akan berubah 180 derajat. Itu saja yang bisa disampaikan ke kalian. Kiranya firman ini jadi berkat buat kalian. Tetap sehat selalu dan
Biarkan nama Tuhan tetap dimuliakan atas hidup kalian dengan hidup yang bergantung penuh dengan Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Biarkan firman ini, pertobatan Yunus ini menjadi pertobatan kami juga, untuk kami ingat bahwa Tuhan itu Tuhan yang bisa membawa kami kembali ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, dan membuat hidup kami berubah, dan membuat semuanya jadi seperti yang Tuhan mau. Dan hamba-Mu berdoa buat anak-anak di SD Kristen Terang Bangsa, biarkan semua dalam cover, dalam perlindungan, dalam anugerah Tuhan Yesus kami yang baik. Berkati orang tua murid yang ada Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati kepala sekolah di SD Kristen Terang Bangsa, semua waka, semua guru, semuanya dalam anugerah Tuhan Yesus, dan kami semua sehat, kami semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya selama PJJ hari ini, semua dalam cover Tuhan Yesus kami yang baik. Dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, segala puji hormat syukur hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.